Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dan teman saya bernama Arya Oktayudansyah, Manisa dan Ratnasari. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pemasaran global serta etika public relation. Pengertian pemasaran global. Pemasaran global adalah pemasaran berkala seluas dunia. Peluang pasar selalu terbuka bagi semua pelaku usaha, tak terkecuali di pasar ekspor. Yang penting efektif dan mampu berinovasi dalam mengembangkan pasarnya. Perusahaan harus mengetahui macam-macam kebutuhan konsumen. Pertama, needs. Kebutuhan atau keperluan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kedua, wants, yaitu suatu keinginan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Ketiga, demands, yaitu permintaan keinginan untuk produk tertentu yang didukung oleh kemampuan untuk membayar. Tujuan pemasaran global. Tujuan pemasaran global terbagi menjadi 3, yaitu: pertama, meningkatkan potensi laba. Kedua, meningkatkan pertumbuhan terhadap barang. Ketiga, menjaga kelangsungan hidup pelaku usaha dari ancaman pesaing potensi dari berbagai penjuru dunia. Manfaat pemasaran global. Adapun beberapa manfaat yang didapatkan perusahaan dalam pemasaran global. Yang pertama, menghemat biaya produksi. Yang kedua, tingkat kualitas produk semakin baik dan tinggi. Yang ketiga, preferensi bagi konsumen semakin meningkat. Dan yang keempat, peningkatan produk pemasaran dalam menghadapi competition. Prinsip pemasaran global ada 4. Yang pertama, produk, barang atau jasa. Yang kedua, price, harga. Yang ketiga, place, tempat. Yang keempat, promotion atau promosi. Etika public relation dalam menjaga citra perusahaan. Etika public relation sebagai penerapan pengetahuan, pemahaman, dan penalaran tentang perilaku, benar atau salah, dan baik atau buruk. Dalam praktik profesional public relation, etika profesional public relation juga dibuat agar dapat menjalankan perannya untuk perusahaan yang diwakilnya. Sebagai perusahaan yang mengandalkan pada kepercayaan publik, citra positif menjadi sebuah keharusan tersendiri bagi maskapai Lion Air. Maskapai Lion Air merupakan maskapai komersial yang banyak digunakan masyarakat karena harganya yang terjangkau dan memiliki banyak rute perjalanan antar pulau di Indonesia. Perusahaan yang berkaitan dengan jasa pelayanan transportasi ini tentu di dalam lapangan menerima banyak permasalahan yang bermacam-macam yang berhubungan dengan konsumen. Maka dari itu, dibutuhkan seorang public relation yang dapat mengelola permasalahan yang ada di lapangan atau media sosial guna menjaga citra baik perusahaan. Pengertian etika. Menurut Effendi, menyebutkan istilah etika mempunyai 2 pengertian, secara luas dan secara sempit. Secara luas, dilihat dari istilah bahasa Inggris, yakni etis. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, etika, yang berarti cabang filsafat mengenai nilai-nilai dalam ikatan dengan berperilaku manusia. Apakah tindakannya itu benar atau salah, baik atau buruk? Dengan kata lain, etika adalah filsafat moral yang menunjukkan bagaimana seorang harus bertindak. Pengertian etika. Lore etika dalam pengertian sempit atau bahasa Inggris etik. Secara etimologis berasal dari bahasa Latin ethicus atau bahasa Yunani ethikos yang berarti himpunan asas-asas nilai atau moral. Pendapat Kenneth E. Anderson mendefinisikan etika sebagai suatu studi tentang nilai-nilai dan landasan bagi penerapannya. Etika tidak membuat seseorang menjadi baik, tetapi etika turut mempengaruhi seseorang untuk berperilaku baik dalam arti kata, melakukan kewajiban sebagaimana mestinya dan menjauhi larangan sebagaimana seharusnya. Etika dan citra. Pentingnya pemahaman etika bagi para pejabat. Humas karena menyangkut penampilan profil dalam rangka menciptakan citra organisasi yang diwakili. Citra dan penampilan dalam kegiatannya dengan etika dan nilai-nilai moral sudah didasari dan dipermasalahkan sejak lama.
Sejak Humas dikonseptualisasikan lebih setelah didirikan International Public Relations Association (IPRA). Apa itu IPRA? Code of Conduct. IPRA Code of Conduct yaitu kode etika atau kode perilaku dari Humas Internasional. Diterima dalam konvensinya di Venice pada bulan Mei 1961. Berikut ini adalah ikhtisar kode etika tersebut. 1. Integrasi pribadi dan profesional. Standar moral yang tinggi. Reputasi yang sehat. Ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA. 2. Perilaku kepada klien dan karyawan. Perilaku kepada klien dan karyawan. A. Perlakuan yang adil terhadap klien dan karyawan. B. Tidak mewakili kepentingan yang berselisih bersaing tanpa persetujuan. C. Tidak menyebar secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan. D. Memberikan gambar yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani. E. Tidak menciptakan atau menggunakan organisasi palsu untuk melayani kepentingan khusus atau kepentingan pribadi yang tidak terbuka. Perihal etika. Etika berkaitan dengan tata cara pergaulan moral modern yang biasanya dihubungkan dengan kehidupan bangsa barat yang memang telah mencapai taraf kebudayaan, ilmu pengetahuan, industri, dan pemerintah yang tinggi. Etika dalam kegiatan public relation. Seorang humas harus menguasai etika-etika yang umum dan tidak umum antara lain. 1. Good komunikasi for internal and external public. 2. Tidak terlepas dari faktor kejujuran atau integriti sebagai landasan utamanya. Ketiga, memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging dan sense of weighted pada perusahaannya. Keempat, etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi harus tetap terjaga. Kelima, menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota dan kelompok yang terpenting. Keenam, menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai manusia. Ketujuh, menguasai teknik dan cara pergaulan kasus-kasus sehingga dapat memberikan keputusan dan pertimbangan secara bijaksana. Kedelapan, mengenal batas-batas yang berdasarkan pada moralitas. Baik, cukup sekian presentasi dari kami tentang pemasaran global serta etika public relation. Jika ada salah, saya sebagai moderator memohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.